Sebanyak 9 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di persimpangan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu 5 Juli siang. Kecelakaan ini dipicu sebuah truk kontainer yang diduga mengalami kegagalan fungsi rem hingga membuat pengemudi tak dapat menguasai laju kendaraan. Akibatnya, sejumlah orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk informasi lengkapnya terkait kecelakaan di Kabupaten Semarang ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat sore, Reza. Baik, selamat sore, Tisa. Baik, Reza bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih mengalami kemacetan seusai kecelakaan tadi, Reza? Ya, baik, imbas dari kecelakaan tadi, karena ada beberapa kendaraan besar yang terlibat kecelakaan, sebelum proses evakuasi, arus lalu lintas ini di sekitar, terutama di arah daerah Semarang, di sekitar Salatiga ini, padat raya, tempat tersendat ya, dan kepadatan sendiri mengular sepanjang lebih dari 3 kilometer. Jadi dari pantauan kami yang paling parah ini dari arah kota Semarang, untuk jalur ke sebaliknya juga tersendat, terdampak, tapi tidak terlalu panjang. Kemudian setelah polisi melakukan evakuasi, uh, kendaraan sudah dipinggirkan dan juga sudah ada yang pergi dari lokasi. Arus lalu lintas berhasil lancar, sudah bisa berjalan, namun kondisi saat ini hari-hari ya ini cukup padat karena adanya kenaikan volume kendaraan saat menjelang akhir pekan. Begitu ya, Siska. Baik, Reza, lalu bagaimana kronologi peristiwa kecelakaan beruntun ini? Apakah benar dipicu oleh truk yang mengalami kegagalan fungsi rem, Reza? Ya, baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari saksi mata, dari pengemudi, maupun dari kepolisian, memang ada satu truk kontainer yang mengalami gagal fungsi rem ya, diduga mengalami gagal fungsi rem saat menuruni jalan dari arah Sulit, dari arah Semarang menuju arah Salatiga, eh, kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang sedang berhenti di depannya. Jadi saat itu kondisi lalu lintas juga sedang padat, eh, lajur dibagi dua, ada lajur yang lurus menuju ke arah Salatiga dan lajur yang akan menyeberang ke arah Ambarawa. Yang saat itu kendaraan-kendaraan sedang berhenti ya karena mau memotong lajur atau mau menyeberang ke arah Ambarawa, yang terdorong oleh satu truk kontainer yang eh, tidak kuat atau tidak mampu berhenti. Dan polisi menduga bahwa ini ada kegagalan dari fungsi rem truk kontainer tersebut. Baik, Reza, lalu bagaimana dengan kondisi kendaraan dan juga para korban yang mengalami kecelakaan ini? Apakah ada korban yang harus dilarikan ke rumah sakit dan karena mengalami luka yang cukup parah, Reza? Ya, untuk pantauan kami kendaraan tentunya cukup parah. Ada satu mobil ras warna hitam yang terguling ya, terguling. Ada juga truk yang sampai terperosok ke halaman rumah warga. Dan yang paling parah ini juga salah satunya truk kontainer yang menabrak ya, yang paling belakang ini. Bagian depan ringsek, kemudian semuanya sudah dievakuasi karena tidak ada kendala ya, tidak ada yang terguling atau menumpuk, saling menumpuk dan lain sebagainya, sudah dievakuasi. Untuk korban ini dari informasi pihak kepolisian ada 7 orang, semuanya dilarikan ke rumah sakit Abdul Bawen, dan 2 diantaranya rawat inap karena mengalami patah tangan, dan satunya juga mungkin lebih serius untuk lukanya. Namun untuk sisanya, eh, 5 orang menjalani rawat jalan atau sudah keluar dari rumah sakit. Gitu sih. Baik, Reza, lalu apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kecelakaan ini, Reza? Ya, baik, saat ini pihak Satuan Task Force Semarang masih menyelidiki ya, masih melakukan penyelidikan penyebab dari kecelakaan tersebut. Apakah dari pihak truk kontainer itu sendiri yang mengalami kegagalan fungsi rem, atau dari pihak kelalaian sopir, atau seperti apakah? Karena polisi saat ini masih ini ya, melakukan pendataan, identitas korban dan juga lain sebagainya. Dan nanti bisa didapat hasil dari penyelidikan seperti apakah misalnya dari jadwal ini tidak mati karena kekurangan angin atau yang lain, atau faktor-faktor lain, begitu sih ya.
Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng Reza Gustaf. Selamat bertugas kembali. Ya, hari ini tadi ada laka, yaitu kontainer ada nabrak dua kendaraan truk, terus ada juga kendaraan ras dan voksi, dan ada 4 roda 2. Untuk korban sudah kita tangani di rumah sakit Tabib dan alhamdulillah aman, hanya luka ringan, kemudian hanya 2 yang dirawat. Semuanya rawat jalan, hanya 2 yang rawat inap karena ada patah kemungkinan di kaki kiri, dan satunya supir dari kontainer itu hanya luka di tangan kiri, jadi aman gitu. Penyebab kecelakaan dugaan sementara? Untuk penyebab kecelakaan, kontainer mengalami gagal fungsi pengereman. Nah, ini nanti dilaksanakan penyelidikan. Gagalnya itu seperti apa? Apakah memang tidak berfungsi atau kekurangan angin dan sebagainya? Gitu. Ini nanti proses penyelidikan. Kalau jumlah korban total itu berapa, Bu? Korban total yang dibawa di rumah sakit itu 7, tapi yang penanganannya 2. Yang lainnya itu rawat jalan. Kalau kronologis truk dari arah mana terus gimana, Bu? Kalau truk itu dari kontainer dari arah Semarang menuju arah Salatiga, dan truk-truk di depannya juga sama, satu arah. Satu arah, kebetulan itu di persimpangan pertigaan Bawen, mau pada potong jalan ya, mau ke arah ke Ambarawa, pada berhenti di situ termasuk motor-motornya, jadi didorong dari belakang. Gitu. Sebanyak 9 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di persimpangan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu 5 Juli siang. Kecelakaan ini dipicu sebuah truk kontainer yang diduga mengalami kegagalan fungsi rem hingga membuat pengemudi tak dapat menguasai laju kendaraan. Akibatnya, sejumlah orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk informasi lengkapnya terkait kecelakaan di Kabupaten Semarang ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat sore, Reza. Baik, selamat sore, Tika. Baik, Reza, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih mengalami kemacetan seusai kecelakaan tadi, Reza? Ya, baik, imbas dari kecelakaan tadi, karena ada beberapa kendaraan besar yang terlibat kecelakaan, sebelum proses evakuasi, arus lalu lintas ini di sekitar, terutama di arah Semarang, di sekitar Salatiga ini, padat raya, tempat tersendat ya, dan kepadatan sendiri mengular sepanjang lebih dari 3 kilometer. Jadi dari pantauan kami yang paling parah ini dari arah kota Semarang, untuk jalur ke sebaliknya juga tersendat, terdampak, tapi tidak terlalu panjang. Kemudian setelah polisi melakukan evakuasi, eh, kendaraan sudah dipinggirkan dan juga sudah ada yang pergi dari lokasi. Arus lalu lintas berlangsung lancar, sudah bisa berjalan, namun kondisi saat ini hari-hari ya ini cukup padat karena adanya kenaikan volume kendaraan saat menjelang akhir pekan. Begitu ya, Siska. Baik, Reza, lalu bagaimana kronologi peristiwa kecelakaan beruntun ini? Apakah benar dipicu oleh truk yang mengalami kegagalan fungsi rem, Reza? Ya, baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari saksi mata, dari pengemudi, maupun dari kepolisian, memang ada satu truk kontainer yang mengalami gagal fungsi rem ya, diduga mengalami gagal fungsi rem saat menuruni jalan dari arah Sulit, dari arah Semarang menuju arah Salatiga, eh, kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang sedang berhenti di depannya. Jadi saat itu kondisi lalu lintas juga sedang padat. eh, Lajur dibagi dua, ada lajur yang lurus menuju ke arah Salatiga dan lajur yang akan menyeberang ke arah Ambarawa. Dan saat itu kendaraan-kendaraan sedang berhenti ya, karena mau memotong lajur atau mau menyeberang ke arah Ambarawa, yang terdorong oleh satu truk kontainer yang eh, tidak kuat atau tidak mampu berhenti. Dan polisi menduga bahwa ini ada kegagalan dari fungsi rem truk kontainer tersebut.
Baik, Reza, lalu bagaimana dengan kondisi kendaraan dan juga para korban yang mengalami kecelakaan ini? Apakah ada korban yang harus dilarikan ke rumah sakit dan karena mengalami luka yang cukup parah, Reza? Ya, untuk pantauan kami kendaraan tentunya cukup parah. Ada satu mobil ras warna hitam yang terguling ya, terguling. Ada juga truk yang sampai terperosok ke halaman rumah warga. Dan yang paling parah ini juga salah satunya truk kontainer yang menabrak ya, yang paling belakang ini. Bagian depan ringsek, kemudian semuanya sudah dievakuasi karena tidak ada kendala ya, tidak ada yang terguling atau menumpuk, saling menumpuk dan lain sebagainya, sudah dievakuasi. Untuk korban ini dari informasi pihak kepolisian ada 7 orang, semuanya dilarikan ke rumah sakit Apung Bawen, dan 2 diantaranya rawat inap karena mengalami patah tangan, dan satunya juga mungkin lebih serius untuk lukanya. Namun untuk sisanya eh, 5 orang menjalani rawat jalan atau sudah keluar dari rumah sakit. Gitu sih. Baik, Reza, lalu apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kecelakaan ini, Reza? Ya, baik saat ini pihak Satlantas Polres Semarang masih menyelidiki ya, masih melakukan penyelidikan penyebab dari kecelakaan tersebut. Apakah dari pihak truk kontainer itu sendiri yang mengalami kegagalan fungsi rem atau dari pihak kelalaian sopir atau seperti apakah? Karena polisi saat ini masih ini ya, melakukan pendataan, identitas korban dan juga lain sebagainya. Dan nanti bisa didapat hasil dari penyelidikan seperti apakah misalnya dari jadwal rem ini disebabkan karena kekurangan angin atau yang lain atau faktor-faktor lain, begitu sih. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat bertugas kembali. Ya, hari ini tadi ada laka, yaitu kontainer ada nabrak 2 kendaraan truk, terus ada juga kendaraan ras dan voksi, dan ada 4 roda 2. Untuk korban sudah kita tangani di rumah sakit Amin dan alhamdulillah aman, hanya luka ringan, dan hanya 2 yang dirawat. Semuanya rawat jalan, hanya 2 yang rawat inap karena ada patah kemungkinan di kaki kiri, dan satunya sopir dari kontainer itu hanya luka di tangan kiri, jadi aman. Gitu. Penyebab kecelakaan juga sementara? Untuk penyebab kecelakaan, kontainer mengalami gagal fungsi pengereman. Nah, ini nanti dilaksanakan penyelidikan. Gagalnya itu seperti apa? Apakah memang tidak berfungsi atau kekurangan angin dan sebagainya? Gitu. Ini nanti proses penyelidikan. Kalau jumlah korban total itu berapa, Bu? Korban total yang dibawa di rumah sakit itu 7, tapi yang penanganannya 2. Yang lainnya itu rawat jalan. Kalau kronologis truk dari arah mana terus gimana, Bu? Kalau truk itu dari kontainer dari arah Semarang menuju arah Salatiga, dan truk-truk di depannya juga sama, satu arah. Satu arah, kebetulan itu di persimpangan pertigaan Bawen, mau pada potong jalan ya, mau ke arah ke Ambarawa, pada berhenti di situ termasuk motor-motornya, jadi didorong dari belakang. Gitu. Sebanyak 9 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di persimpangan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu 5 Juli siang. Kecelakaan ini dipicu sebuah truk kontainer yang diduga mengalami kegagalan fungsi rem hingga membuat pengemudi tak dapat menguasai laju kendaraan. Akibatnya, sejumlah orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk informasi lengkapnya terkait kecelakaan di Kabupaten Semarang ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat sore, Reza. Baik, selamat sore, Tika. Baik, Reza, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih mengalami kemacetan seusai kecelakaan tadi, Reza? Ya, baik, imbas dari kecelakaan tadi karena ada beberapa kendaraan besar yang terlibat kecelakaan. Sebelum proses evakuasi arus lalu lintas ini di sekitar terutama di arah
dari arah Semarang menuju ke arah Salatiga ini padat raya, tempat tersendat ya, dan kepadatan sendiri mengular sepanjang lebih dari 3 kilometer. Jadi dari pantauan kami yang paling parah ini dari arah kota Semarang, untuk jalur ke sebaliknya juga tersendat, terdampak, tapi tidak terlalu panjang. Kemudian setelah polisi melakukan evakuasi, eh, kendaraan sudah dipinggirkan dan juga sudah ada yang pergi dari lokasi. Arus lalu lintas berhasil lancar, sudah bisa berjalan, namun kondisi saat ini hari ya ini cukup padat karena adanya kenaikan volume kendaraan saat menjelang akhir pekan. Begitu ya, Siska. Baik, Reza, lalu bagaimana kronologi peristiwa kecelakaan beruntun ini? Apakah benar dipicu oleh truk yang mengalami kegagalan fungsi rem, Reza? Ya, baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari saksi mata, dari pengemudi, maupun dari kepolisian, memang ada satu truk kontainer yang mengalami gagal fungsi rem ya, diduga mengalami gagal fungsi rem saat menuruni jalan dari arah Sulit, dari arah Semarang menuju arah Salatiga, kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang sedang berhenti di depannya. Jadi saat itu kondisi lalu lintas juga sedang padat. Lajur dibagi dua, ada lajur yang lurus menuju ke arah Salatiga dan lajur yang akan menyeberang ke arah Ambarawa. Dan saat itu kendaraan-kendaraan sedang berhenti ya, karena mau memotong lajur atau mau menyeberang ke arah Ambarawa, yang terdorong oleh satu truk kontainer yang tidak kuat atau tidak mampu berhenti. Dan polisi menduga bahwa ini ada kegagalan dari fungsi rem truk kontainer tersebut. Baik, Reza, lalu bagaimana dengan kondisi kendaraan dan juga para korban yang mengalami kecelakaan ini? Apakah ada korban yang harus dilarikan ke rumah sakit dan karena mengalami luka yang cukup parah, Reza? Ya, untuk pantauan kami kendaraan tentunya cukup parah. Ada satu mobil ras warna hitam yang terguling ya, terguling. Ada juga truk yang terperosok ke halaman rumah warga. Dan yang paling parah ini juga salah satunya truk kontainer yang menabrak ya, yang paling belakang ini bagian depan ringsek. Kemudian semuanya sudah dievakuasi karena tidak ada kendala ya, tidak ada yang terguling atau menumpuk, saling menumpuk dan lain sebagainya. Sudah dievakuasi. Untuk korban ini dari informasi kepolisian ada 7 orang, semuanya dilarikan ke rumah sakit Abdul Bawen, dan 2 diantaranya rawat inap karena mengalami patah tangan, dan satunya juga mungkin lebih serius untuk lukanya. Namun untuk sisanya 5 orang menjalani rawat jalan atau sudah keluar dari rumah sakit. Gitu. Baik, Reza, lalu apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kecelakaan ini, Reza? Ya, baik, saat ini pihak Satlantas Polres Semarang masih menyelidiki ya, masih melakukan penyelidikan penyebab dari kecelakaan tersebut. Apakah dari pihak truk kontainer itu sendiri yang mengalami kegagalan fungsi rem, atau dari pihak kelalaian sopir, atau seperti apakah? Karena polisi saat ini masih ini ya, melakukan pendataan, identitas korban dan juga lain sebagainya. Dan nanti bisa didapat hasil dari penyelidikan seperti apakah misalnya dari gagal rem ini didapati karena kekurangan angin atau yang lain, atau faktor-faktor lain. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat bertugas kembali. Ya, hari ini tadi ada laka, yaitu kontainer ada nabrak 2 kendaraan truk, terus ada juga kendaraan ras dan Foxy, dan ada 4 roda 2. Untuk korban sudah kita tangani di rumah sakit Amin, dan alhamdulillah aman, hanya luka ringan, dan hanya 2 yang dirawat. Semuanya rawat jalan, hanya 2 yang rawat inap karena ada patah kemungkinan di kaki kiri, dan satunya supir dari kontainer itu hanya luka di tangan kiri, jadi aman. Gitu. Penyebab kecelakaan dugaan sementara? Untuk penyebab kecelakaan, kontainer mengalami gagal fungsi pengereman. Nah, ini nanti dilaksanakan penyelidikan gagalnya tuh seperti apa.
apakah memang tidak berfungsi atau kekurangan angin dan sebagainya. Gitu. Ini nanti proses penyelidikan. Kalau jumlah korban total itu berapa, Bu? Korban total yang dibawa di rumah sakit itu 7, tapi yang penanganannya 2. Yang lainnya itu rawat jalan. Kalau kronologis truk dari arah mana terus gimana, Bu? Kalau truk itu dari kontainer dari arah Semarang menuju arah Salatiga, dan truk-truk di depannya juga sama, satu arah. Satu arah, kebetulan itu di persimpangan pertigaan Bawen, mau pada potong jalan ya, mau ke arah ke Ambarawa, pada berhenti di situ termasuk motor-motornya, jadi didorong dari belakang. Gitu. Sebanyak 9 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di persimpangan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu 5 Juli siang. Kecelakaan ini dipicu sebuah truk kontainer yang diduga mengalami kegagalan fungsi rem hingga membuat pengemudi tak dapat menguasai laju kendaraan. Akibatnya, sejumlah orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk informasi lengkapnya terkait kecelakaan di Kabupaten Semarang ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat sore, Reza. Baik, selamat sore, Tika. Baik, Reza, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih mengalami kemacetan seusai kecelakaan tadi, Reza? Ya, baik, imbas dari kecelakaan tadi karena ada beberapa kendaraan besar yang terlibat kecelakaan. Sebelum proses evakuasi, arus lalu lintas ini di sekitar, terutama di arah Semarang, di sekitar Salatiga ini padat raya, tempat tersendat ya, dan kepadatan sendiri mengular sepanjang lebih dari 3 km. Jadi dari pantauan kami yang paling parah ini dari arah kota Semarang, untuk jalur sebaliknya juga tersendat, terdampak, tapi tidak terlalu panjang. Kemudian setelah polisi melakukan evakuasi, kendaraan sudah dipinggirkan dan juga sudah ada yang pergi dari lokasi. Arus lalu lintas berlangsung lancar, sudah bisa berjalan, namun kondisi saat ini hari-hari ya ini cukup padat karena adanya kenaikan volume kendaraan saat menjelang akhir pekan. Begitu ya, Siska. Baik, Reza, lalu bagaimana kronologi peristiwa kecelakaan beruntun ini? Apakah benar dipicu oleh truk yang mengalami kegagalan fungsi rem, Reza? Ya, baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari saksi mata, dari pengemudi, maupun dari kepolisian, memang ada satu truk kontainer yang mengalami gagal fungsi rem ya, diduga mengalami gagal fungsi rem saat menuruni jalan dari arah Sulit, dari arah Semarang menuju Salatiga, kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang sedang berhenti di depannya. Jadi saat itu kondisi lalu lintas juga sedang padat. Lajur dibagi dua, ada lajur yang lurus menuju ke arah Salatiga dan lajur yang akan menyeberang ke arah Ambarawa. Dan saat itu kendaraan-kendaraan sedang berhenti ya, karena mau memotong lajur atau mau menyeberang ke arah Ambarawa, yang terdorong oleh satu truk kontainer yang tidak kuat atau tidak mampu berhenti. Dan polisi menduga bahwa ini ada kegagalan dari fungsi rem truk kontainer tersebut. Baik, Reza, lalu bagaimana dengan kondisi kendaraan dan juga para korban yang mengalami kecelakaan ini? Apakah ada korban yang harus dilarikan ke rumah sakit dan karena mengalami luka yang cukup parah, Reza? Ya, untuk pantauan kami kendaraan tentunya cukup parah. Ada satu mobil ras warna hitam yang terguling ya, terguling. Ada juga truk yang sampai terperosok ke halaman rumah warga. Dan yang paling parah ini juga salah satunya truk kontainer yang menabrak ya, yang paling belakang ini, bagian depan ringsek. Kemudian semuanya sudah dievakuasi karena tidak ada kendala ya, tidak ada yang terguling atau menumpuk, saling menumpuk dan lain sebagainya, sudah dievakuasi. Untuk korban ini dari informasi kepolisian ada 7 orang, semuanya dilarikan ke rumah sakit Abdul Bawen, dan 2 diantaranya rawat inap karena mengalami patah tangan, dan satunya juga mungkin lebih serius untuk lukanya. Namun untuk sisanya 5 orang menjalani rawat jalan atau sudah keluar dari rumah sakit. Gitu sih.
Baik, Reza, lalu apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kecelakaan ini, Reza? Ya, baik saat ini pihak Satlantas Polres Semarang masih menyelidiki ya, masih melakukan penyelidikan penyebab dari kecelakaan tersebut. Apakah dari pihak truk kontainer itu sendiri yang mengalami kegagalan fungsi rem atau dari pihak kelalaian sopir atau seperti apa Kak? Karena polisi saat ini masih ini ya melakukan pendataan, identitas korban dan juga lain sebagainya. Dan nanti bisa didapat hasil dari penyelidikan seperti apakah misalnya dari jadwal rem ini tidak mati karena kekurangan angin atau yang lain atau faktor-faktor lain begitu sih. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng Reza Gustaf. Selamat bertugas kembali. Ya, hari ini tadi ada laka untuk kontainer ada nabrak dua kendaraan truk, terus ada juga kendaraan ras dan voksi dan ada 4 roda 2. Untuk korban sudah kita tangani di rumah sakit Amin dan alhamdulillah aman, hanya luka ringan, kemudian hanya 2 yang dirawat. Semuanya rawat jalan, hanya 2 yang rawat inap karena ada patah kemungkinan di kaki kiri dan satunya sopir dari kontainer itu hanya luka di tangan kiri, jadi aman. Gitu. Penyebab kecelakaan dugaan sementara? Untuk penyebab kecelakaan, kontainer mengalami gagal fungsi pengereman. Nah ini nanti dilaksanakan penyelidikan. Gagalnya itu seperti apa? Apakah memang tidak berfungsi atau kekurangan angin dan sebagainya? Gitu. Ini nanti proses penyelidikan. Kalau jumlah korban total itu berapa, Bu? Korban total yang dibawa di rumah sakit itu 7, tapi yang penanganannya 2. Yang lainnya itu rawat jalan. Kalau kronologis truk dari arah mana terus gimana, Bu? Kalau truk itu dari kontainer dari arah Semarang menuju arah Salatiga dan truk-truk di depannya juga sama, satu arah. Satu arah kebetulan itu di persimpangan pertigaan Bawen, mau pada potong jalan ya, mau ke arah ke Ambarawa, pada berhenti di situ termasuk motor-motornya, jadi didorong dari belakang. Gitu. Sebanyak 9 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di persimpangan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu 5 Juli siang. Kecelakaan ini dipicu sebuah truk kontainer yang diduga mengalami kegagalan fungsi rem hingga membuat pengemudi tak dapat menguasai laju kendaraan. Akibatnya, sejumlah orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk informasi lengkapnya terkait kecelakaan di Kabupaten Semarang ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat sore, Reza. Baik, selamat sore, Tika. Baik, Reza, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih mengalami kemacetan seusai kecelakaan tadi, Reza? Ya, baik, imbas dari kecelakaan tadi karena ada beberapa kendaraan besar yang terlibat kecelakaan. Sebelum proses evakuasi, arus lalu lintas ini di sekitar terutama di arah Semarang, di sekitar Salatiga ini padat raya, tempat tersendat ya, dan kepadatan sendiri mengular sepanjang lebih dari 3 km. Jadi dari pantauan kami yang paling parah ini dari arah kota Semarang, untuk jalur ke sebaliknya juga tersendat, terdampak, tapi tidak terlalu panjang. Kemudian setelah polisi melakukan evakuasi, kendaraan sudah dipinggirkan dan juga sudah ada yang pergi dari lokasi. Arus lalu lintas berlangsung lancar, sudah bisa berjalan, namun kondisi saat ini hari ya ini cukup padat karena adanya kenaikan volume kendaraan saat menjelang akhir pekan. Begitu ya, Siska. Baik, Reza, lalu bagaimana kronologi peristiwa kecelakaan beruntun ini? Apakah benar dipicu oleh truk yang mengalami kegagalan fungsi rem, Reza? Ya, baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari saksi mata, dari pengemudi, maupun dari kepolisian, memang ada satu truk kontainer yang mengalami gagal fungsi rem ya, diduga mengalami gagal fungsi rem saat menuruni jalan dari arah Semarang menuju arah Salatiga.
kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang sedang berhenti di depannya. Jadi saat itu kondisi lalu lintas juga sedang padat. Eh, Lajur dibagi dua, ada lajur yang lurus menuju ke arah Salatiga dan lajur yang akan menyeberang ke arah Ambarawa. Yang saat itu kendaraan-kendaraan sedang berhenti ya karena mau memotong lajur atau mau menyeberang ke arah Ambarawa yang terdorong oleh satu truk kontainer yang eh, tidak kuat atau tidak mampu berhenti. Dan polisi menduga bahwa ini ada kegagalan dari fungsi rem truk kontainer tersebut. Baik, Reza, lalu bagaimana dengan kondisi kendaraan dan juga para korban yang mengalami kecelakaan ini? Apakah ada korban yang harus dilarikan ke rumah sakit dan karena mengalami luka yang cukup parah, Reza? Ya, untuk catatan kami kendaraan tentunya cukup parah. Ada satu mobil ras warna hitam yang terguling ya, terguling. Ada juga truk yang terperosok ke halaman rumah warga. Dan yang paling parah ini juga salah satunya truk kontainer yang menabrak ya, yang paling belakang ini. Bagian depan ringsek, kemudian semuanya sudah dievakuasi karena tidak ada kendala ya, tidak ada yang terguling atau menumpuk, saling menumpuk dan lain sebagainya. Sudah dievakuasi. Untuk korban ini dari informasi pihak kepolisian ada 7 orang, semuanya dilarikan ke rumah sakit Abdul Bawen, dan 2 diantaranya rawat inap karena mengalami patah tangan, dan satunya juga mungkin lebih serius untuk lukanya. Namun untuk sisanya 5 orang menjalani rawat jalan atau sudah keluar dari rumah sakit. Gitu sih. Baik, Reza, lalu apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kecelakaan ini, Reza? Ya, baik saat ini pihak Satlantas Polres Semarang masih menyelidiki ya, masih melakukan penyelidikan penyebab dari kecelakaan tersebut. Apakah dari pihak truk kontainer itu sendiri yang mengalami kegagalan fungsi rem atau dari pihak kelalaian sopir atau seperti apa? Karena polisi saat ini masih ini ya melakukan pendataan, identitas korban dan juga lain sebagainya. Dan nanti bisa didapat hasil dari penyelidikan seperti apakah misalnya dari jadwal rem ini didapati karena kekurangan angin atau yang lain atau faktor-faktor lain. Begitu sih. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat bertugas kembali. Ya, hari ini tadi ada laka untuk kontainer ada nabrak 2 kendaraan truk, terus ada juga kendaraan ras dan voksi, dan ada 4 roda 2. Untuk korban sudah kita tangani di rumah sakit Abid dan alhamdulillah aman, hanya luka ringan dan hanya 2 yang dirawat. Semuanya rawat jalan, hanya 2 yang rawat inap karena ada patah kemungkinan di kaki kiri, dan satunya supir dari kontainer itu hanya luka di tangan kiri, jadi aman. Gitu. Penyebab kecelakaan dugaan sementara? Untuk penyebab kecelakaan, kontainer mengalami gagal fungsi pengereman. Nah, ini nanti dilaksanakan penyelidikan. Gagalnya itu seperti apa? Apakah memang tidak berfungsi atau kekurangan angin dan sebagainya? Gitu. Ini nanti proses penyelidikan. Kalau jumlah korban total itu berapa, Bu? Korban total yang dibawa di rumah sakit itu 7, tapi yang penanganannya 2. Yang lainnya itu rawat jalan. Kalau kronologis truk dari arah mana terus gimana, Bu? Kalau truk itu dari kontainer dari arah Semarang menuju arah Salatiga, dan truk-truk di depannya juga sama, satu arah. Satu arah, kebetulan itu di persimpangan pertigaan Bawen, mau pada potong jalan ya, mau ke arah ke Ambarawa, pada berhenti di situ termasuk motor-motornya, jadi didorong dari belakang. Gitu. Sebanyak 9 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di persimpangan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu 5 Juli siang. Kecelakaan ini dipicu sebuah truk kontainer yang diduga mengalami kegagalan fungsi rem hingga membuat pengemudi tak dapat menguasai laju kendaraan.
Akibatnya, sejumlah orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk informasi lengkapnya terkait kecelakaan di Kabupaten Semarang ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat sore, Reza. Baik, selamat sore, Tika. Baik, Reza, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih mengalami kemacetan seusai kecelakaan tadi, Reza? Ya, baik, imbas dari kecelakaan tadi, karena ada beberapa kendaraan besar yang terlibat kecelakaan, sebelum proses evakuasi, arus lalu lintas ini di sekitar, terutama di arah Semarang, di sekitar Salatiga ini, padat raya, tempat tersendat ya, dan kepadatan sendiri mengular sepanjang lebih dari 3 kilometer. Jadi dari pantauan kami yang paling parah ini dari arah kota Semarang, untuk jalur ke sebaliknya juga tersendat, terdampak, tapi tidak terlalu panjang. Kemudian setelah polisi melakukan evakuasi, uh, kendaraan sudah dipinggirkan dan juga sudah ada yang pergi dari lokasi. Arus lalu lintas berlangsung lancar, sudah bisa berjalan, namun kondisi saat ini hari-hari ya ini cukup padat karena adanya kenaikan volume kendaraan saat menjelang akhir pekan. Begitu ya, Siska. Baik, Reza, lalu bagaimana kronologi peristiwa kecelakaan beruntun ini? Apakah benar dipicu oleh truk yang mengalami kegagalan fungsi rem, Reza? Ya, baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari saksi mata, dari pengemudi, maupun dari kepolisian, memang ada satu truk kontainer yang mengalami gagal fungsi rem ya, diduga mengalami gagal fungsi rem saat menuruni jalan dari arah Sulit, dari arah Semarang menuju arah Salatiga, kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang sedang berhenti di depannya. Jadi saat itu kondisi lalu lintas juga sedang padat. Lajur dibagi dua, ada lajur yang lurus menuju ke arah Salatiga dan lajur yang akan menyeberang ke arah Ambarawa. Yang saat itu kendaraan-kendaraan sedang berhenti ya, karena mau memotong lajur atau mau menyeberang ke arah Ambarawa, yang terdorong oleh satu truk kontainer yang tidak kuat atau tidak mampu berhenti. Dan polisi menduga bahwa ini ada kegagalan dari fungsi rem truk kontainer tersebut. Baik, Reza, lalu bagaimana dengan kondisi kendaraan dan juga para korban yang mengalami kecelakaan ini? Apakah ada korban yang harus dilarikan ke rumah sakit dan karena mengalami luka yang cukup parah, Reza? Ya, untuk pantauan kami kendaraan tentunya cukup parah. Ada satu mobil ras warna hitam yang terguling ya, terguling. Ada juga truk yang sampai terperosok ke halaman rumah warga. Dan yang paling parah ini juga salah satunya truk kontainer yang menabrak ya, yang paling belakang ini, bagian depan ringsek. Kemudian semuanya sudah dievakuasi karena tidak ada kendala ya, tidak ada yang terguling atau menumpuk, saling menumpuk dan lain sebagainya. Sudah dievakuasi. Untuk korban ini dari informasi kepolisian ada 7 orang, semuanya dilarikan ke rumah sakit Abdul Bawen, dan 2 diantaranya rawat inap karena mengalami patah tangan, dan satunya juga mungkin lebih serius untuk lukanya. Namun untuk sisanya 5 orang menjalani rawat jalan atau sudah keluar dari rumah sakit. Gitu. Baik, Reza, lalu apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kecelakaan ini, Reza? Ya, baik, saat ini pihak Satlantas Polres Semarang masih menyelidiki ya, masih melakukan penyelidikan penyebab dari kecelakaan tersebut. Apakah dari pihak truk kontainer itu sendiri yang mengalami kegagalan fungsi rem, atau dari pihak kelalaian sopir, atau seperti apakah? Karena polisi saat ini masih ini ya, melakukan pendataan, identitas korban dan juga lain sebagainya. Dan nanti bisa didapat hasil dari penyelidikan seperti apakah misalnya dari gagal rem ini didapati karena kekurangan angin atau yang lain, atau faktor-faktor lain. Begitu sih. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat bertugas kembali. Ya, hari ini tadi ada laka kontainer ada nabrak 2 kendaraan truk,
terus ada juga kendaraan ras dan Foxy, dan ada 4 roda 2. Untuk korban sudah kita tangani di rumah sakit Amin dan alhamdulillah aman, hanya luka ringan dan hanya 2 yang dirawat. Semuanya rawat jalan, hanya 2 yang rawat inap karena ada patah kemungkinan di kaki kiri, dan satunya sopir dari kontainer itu hanya luka di tangan kiri, jadi aman. Gitu. Penyebab kecelakaan dugaan sementara? Untuk penyebab kecelakaan, kontainer mengalami gagal fungsi pengereman. Nah, ini nanti dilaksanakan penyelidikan. Gagalnya tuh seperti apa? Apakah memang tidak berfungsi atau kekurangan angin dan sebagainya? Gitu. Ini nanti proses penyelidikan. Kalau jumlah korban total itu berapa, Bu? Korban total yang dibawa di rumah sakit itu 7, tapi yang penanganannya 2. Yang lainnya itu rawat jalan. Kalau kronologis truk dari arah mana terus gimana, Bu? Kalau truk itu dari kontainer dari arah Semarang menuju arah Salatiga, dan truk-truk di depannya juga sama, satu arah. Satu arah, kebetulan itu di persimpangan pertigaan Bawen, mau pada potong jalan ya, mau ke arah ke Ambarawa, pada berhenti di situ termasuk motor-motornya, jadi didorong dari belakang. Gitu. Sebanyak 9 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di persimpangan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu 5 Juli siang. Kecelakaan ini dipicu sebuah truk kontainer yang diduga mengalami kegagalan fungsi rem hingga membuat pengemudi tak dapat menguasai laju kendaraan. Akibatnya, sejumlah orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk informasi lengkapnya terkait kecelakaan di Kabupaten Semarang ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Reza Gustaf. Selamat sore, Reza. Baik, selamat sore, Tika. Baik, Reza, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih mengalami kemacetan seusai kecelakaan tadi, Reza? Ya, baik, imbas dari kecelakaan tadi karena ada beberapa kendaraan besar yang terlibat kecelakaan. Sebelum proses evakuasi, arus lalu lintas ini di sekitar, terutama di arah Semarang, di sekitar Salatiga ini padat raya, tempat tersendat ya, dan kepadatan sendiri mengular sepanjang lebih dari 3 km. Jadi dari pantauan kami yang paling parah ini dari arah kota Semarang, untuk jalur ke sebaliknya juga tersendat, terdampak, tapi tidak terlalu panjang. Kemudian setelah polisi melakukan evakuasi, kendaraan sudah dipinggirkan dan juga sudah ada yang pergi dari lokasi. Arus lalu lintas berlangsung lancar, sudah bisa berjalan, namun kondisi saat ini hari-hari ya ini cukup padat karena adanya kenaikan volume kendaraan saat menjelang akhir pekan. Begitu ya, Siska. Baik, Reza, lalu bagaimana kronologi peristiwa kecelakaan beruntun ini? Apakah benar dipicu oleh truk yang mengalami kegagalan fungsi rem, Reza? Ya, baik, dari informasi yang kami himpun, baik dari saksi mata, dari pengemudi, maupun dari kepolisian, memang ada satu truk kontainer yang mengalami gagal fungsi rem ya, diduga mengalami gagal fungsi rem saat menuruni jalan dari arah Sulit, dari arah Semarang menuju arah Salatiga, kemudian menabrak kendaraan-kendaraan yang sedang berhenti di depannya. Jadi saat itu kondisi lalu lintas juga sedang padat, lajur dibagi dua, ada lajur yang lurus menuju ke arah Salatiga dan lajur yang akan menyeberang ke arah Ambarawa. Yang saat itu kendaraan-kendaraan sedang berhenti ya, karena mau memotong lajur atau mau menyeberang ke arah Ambarawa, yang terdorong oleh satu truk kontainer yang tidak kuat atau tidak mampu berhenti. Dan polisi menduga bahwa ini ada kegagalan dari fungsi rem truk kontainer tersebut. Baik, Reza, lalu bagaimana dengan kondisi kendaraan dan juga para korban yang mengalami kecelakaan ini? Apakah ada korban yang harus dilarikan ke rumah sakit dan karena mengalami luka yang cukup parah, Reza? Ya, untuk pantauan kami kendaraan tentunya cukup parah. Ada satu mobil ras warna hitam yang terguling ya, terguling. Ada juga truk yang terperosok
merosot ke halaman rumah warga. Dan yang paling parah ini juga salah satunya truk kontainer yang menabrak ya, yang paling belakang ini. Bagian depan ringsek, kemudian semuanya sudah dievakuasi karena tidak ada kendala ya, tidak ada yang terguling atau menumpuk, saling menumpuk dan lain sebagainya, sudah dievakuasi. Untuk korban ini dari informasi pihak kepolisian ada 7 orang, semuanya dilarikan ke rumah sakit Apung Bawen, dan 2 diantaranya rawat inap karena mengalami patah tangan, dan satunya juga mungkin lebih serius untuk lukanya. Namun untuk sisanya 5 orang menjalani rawat jalan atau sudah keluar dari rumah sakit. Gitu sih. Baik, Reza, lalu apa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kecelakaan ini, Reza? Ya, baik saat ini pihak Satlantas Polres Semarang masih menyelidiki ya, masih melakukan penyelidikan penyebab dari kecelakaan tersebut. Apakah dari pihak truk kontainer itu sendiri yang mengalami kegagalan fungsi rem, atau dari pihak kelalaian sopir, atau seperti apakah? Karena polisi saat ini masih ini ya, melakukan pendataan, identitas korban dan juga lain sebagainya. Dan nanti bisa didapat hasil dari penyelidikan seperti apakah misalnya dari jadwal ini disebabkan karena kekurangan angin atau yang lain atau faktor-faktor lain, begitu sih. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng Reza Gustaf. Selamat bertugas kembali. Ya, hari ini tadi ada laka